Malam hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini karena kami tahu ketenangan hanya ada di dalam Tuhan. Apapun keadaan kami, satu hal yang memberi jaminan yaitu hadirat Tuhan. Ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, maka semuanya menjadi berbeda. Apapun keadaan kami, apapun tekanan yang sedang kami alami hari-hari ini, kami mau tetap percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Mungkin persoalan kami belum dijawab, mungkin kami belum menerima sesuatu yang dari Tuhan. Namun ketika kami tenang, itu adalah sebuah kemenangan di dalam hidup kami. Berikan kami ketenangan dalam hadirat-Mu Bapa. Urapi setiap kami yang rindu, yang haus akan firman-Mu. Jangan biarkan waktu ini berlalu sia-sia tanpa kami peroleh sesuatu yang dari Tuhan. Kami tundukkan pikiran, hati, kehendak kepada firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus yang memakai hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi gereja-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, ya, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan kepada saya malam hari ini. Ya, terima kasih juga bagi seluruh jemaat yang sudah hadir. Hari-hari ini tidak ada tempat lain selain dalam hadirat Tuhan. Itu adalah tempat teraman bagi setiap kita. Saudara, ya, hari malam ini saya mau menyampaikan satu khotbah. Ya, saya percaya ya Tuhan mau berbicara bagi kita semua, ya, karena saya baru dapat khotbah ini waktu duduk tadi. Ya, biarlah Tuhan yang mengurapi, saya akan menyampaikan sesuai apa yang Tuhan mau. Tentang doa Yabes. Ini adalah satu doa yang menjadi doa favorit bagi setiap orang Kristen. Apalagi kalau sudah nyanyi ya, kiranya, bagaimana? Engkau memberkati aku, apa? Seneng ya? Terus lanjut, dan memperluas apa? Daerahku. Lalu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Sehingga lalu semua bilang amin. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kira-kira ini doa Alkitabiah enggak? Kalau tercatat di Alkitab berarti, tapi saudara harus tahu konteksnya. Nah, hari ini saya akan membahas sedikit. Ya, saya juga tadi mendapat banyak ketika saya belajar di situ, saudara. 1 Tawarik pasal yang keempat kita buka bersama. Ya, di sana membahas tentang keturunan Yehuda dari cabang lain. Ya, jadi ternyata bukan cuma gereja, bukan cabang. Ya, suku Yehuda juga ada cabang lain, saudara ya. Yabes ini tidak terlalu banyak dibahas di Alkitab, hanya muncul di kitab 1 Tawarik pasal 4 ini saja. Kalau saudara baca di sana tentang keturunan Yehuda, ya, tiba-tiba di ayat yang ke-9 muncul nama Yabes. Coba kita baca bersama 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan.
Yabes berseru kepada Allah, ayat 10 katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, ya, kita tahu bersama, ya, pada zaman dulu itu nama tuh berarti. Orang tidak sembarang memberi nama, ya, dan biasanya sesuai dengan keadaan, situasi, nama itu diberi. Kenapa Yabes itu diberi nama oleh ibunya yang artinya kesakitan? Ya, dan saya yakin zaman itu semua tahu itu artinya kesakitan. Ya, coba saudara bayangkan kalau saudara punya nama kesakitan. Terus dipanggil, kesakitan, kesakitan. Kira-kira orang akan tertawa terus nggak? Dengar saudara dipanggil kesakitan, penyakitan, sini kau. Ini Yabes pasti dibully. Karena arti namanya itu kesakitan. Dulu ada seorang telepon sama saya, Bu Dewi. Saya ini bingung, Bu, dengan nasib hidup saya. Kenapa? Saya melamar ke semua perusahaan ditolak, Bu. Lah kenapa? Soalnya nama saya Prihatin. Aduh, saya juga bingung kenapa ada orang tua memberi nama Prihatin. Ya, janganlah Bapak Ibu. Tolong kalau kasih nama sama anak itu supaya anakmu tidak banyak pergumulan. Gara-gara nama ibunya Prihatin. Iya, coba anaknya nggak bisa dapat pekerjaan, di mana-mana ditolak. Karena perusahaannya pasti bilang, aduh saya terima kamu bekerja di sini, pasti perusahaan saya akan jadi Ya, dulu saya ketemu orang Jawa juga, kenalan namanya siapa, Bu? Clara. Ih, keren banget kayak nama orang Amerika ya, Clara. Bukan, Bu. Dulu mama saya namain saya Clara karena hidupnya keloro-loro. Artinya bahasa Jawa itu ya kesakitan itu. Jadi saya dinamai Clara. Masih bagus Clara, bukan loro. Jadi Bapak Ibu, seburuk apapun nasib kita, jangan kasih anak namamu, karena nama itu doa. Amin. Saya hamil anak saya yang pertama dulu juga susah, gak punya uang. Tapi saya gak bilang sama suami saya, kita kasih nama anak kita miskin ya. Ada loh orang kasih nama anaknya miskin, ada. Ya, saya berdoa karena nama itu membawa arti. Kita kasih nama anak kita yang pertama Angelica, artinya itu malaikat dari Tuhan. Angel, lo kan bagus loh. Walaupun waktu itu nasib kita lagi tidak baik. Nah, kenapa Ibu Yabes ini memberi nama anaknya Yabes? Kitab 1 Tawarik ini menceritakan silsilah atau sejarah dari Yehuda. Padahal Yehuda itu artinya terpuji. Lo sangat bertolak belakang dengan Yabes yang adalah keturunan dari Yehuda. Kemungkinan besar kitab 1 Tawarik ini ditulis pada zaman Yehuda itu telah kembali dari pembuangan di Babel. Kita tahu bersama, ya, Yerusalem Yehuda pernah ditaklukkan oleh Babel dan mereka dibawa dalam pembuangan selama 70 tahun. Lalu ketika Tuhan melepaskan mereka dari tangan Babel, itu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, ya, mereka akhirnya dikembalikan. Dan saudara bisa membayangkan keadaan mereka ketika kembali dari pembuangan. Mereka tinggal, saya kasih contoh nih, saudara tinggal di Pluit. Tiba-tiba ada orang menyerang lalu kita ditaklukkan, kita dibawa saudara kemana? Ya, yang bisa jalan kaki lah ya, nggak usah yang jauh-jauh. Yang bisa jalan kaki dari sini misalnya, saudara dari Pluit dibawa pindah ke Bogor. Masih dekat ya? Bayangkan waktu itu nggak ada mobil, hanya ada onta. Ya nggak usah yang terlalu jauh lah, yang dekat aja. Saudara dipindah ke sana, saudara memulai hidup di sana di pembuangan. Saudara tinggalkan rumahmu yang di sini, saudara tinggalkan hartamu. Ketika 70 tahun saudara sudah bekerja di sana di Babel, saudara dibawa pulang kembali ke sini.
Keadaan rumahmu seperti apa? Masih ada barang-barangmu? Apalagi sudah ditaklukkan, mungkin dihancurkan, engkau pulang tinggal reruntuhan, puing-puing. Dalam keadaan yang sangat menyakitkan ketika mereka pulang dari pembuangan 70 tahun lamanya di Babel, mereka kembali ke Yehuda, ke Yerusalem. Di situ keadaannya sangat-sangat memprihatinkan, tidak ada apa-apa, mereka harus berjuang, mungkin cari-cari rumahnya sudah jadi reruntuhan. Kita lihat apa yang terjadi di Turki, saudara ya. Tinggal puing-puing ya. Kita berdoa supaya terjadi pertobatan dan lawatan. Di tengah keadaan yang seperti itu, Alkitab mencatat mereka mengalami kemerosotan secara ekonomi, mereka mengalami kemerosotan secara rohani dan iman. Tiba-tiba ibu Yabes hamil dan melahirkan anaknya. Sehingga di dalam keadaan yang pahit, dalam satu keadaan yang rasanya sulit untuk diterima, dia melahirkan. Dan mungkin dia mengelus dada. Kasihan anakku, engkau lahir dalam keadaan yang seperti ini. Aduh, jadi aku namakan engkau kesakitan. Maka dinamainyalah dia Yabes. Akhirnya Yabes ini bertumbuh. Saya yakin Yabes ini menjadi orang yang takut Tuhan. Itu terbukti dari doanya. Dan Alkitab berkata, Tuhan berbicara berulang kali kepada bangsa Israel. Kalau engkau mau menuruti firman-Ku, maka akan baik keadaanmu, perjalananmu akan berhasil, dan hidupmu itu akan beruntung. Memang Yabes ini dilahirkan dalam kesakitan. Bahkan arti namanya sendiri adalah kesakitan. Itu iman orang tuanya yang ditaruh dalam hidupnya. Tetapi Yabes memilih untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Dia memilih untuk menaruh imannya kepada Tuhan. Sehingga ayat tadi berkata, Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Artinya apa, saudara? Tidak peduli doa orang lain terhadap engkau itu apa. Bahkan kutuk sekalipun yang ditanamkan orang kepadamu. Mungkin keluargamu, mungkin sahabatmu, orang-orang berniat jahat. Atau ya kita berkata, ya saya ini sudah dilahirkan dari keluarga miskin. Nggak ada apa-apanya. Bukan berarti ketika keluargamu miskin, engkau juga miskin. Tuhan sanggup mengubah nasib setiap manusia. Waktu engkau menaruh imanmu kepada Tuhan, maka itu menjadi hal yang akan diperhitungkan Tuhan. Saudara-saudara Yabes namanya bukan Yabes. Hanya Yabes yang bernama kesakitan. Ya, melarat. Dalam keadaan tertekan. Tetapi Alkitab mencatat, hidup Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dengar baik saudara hari ini. Jangan berkata memang sudah nasib saya terlahir di keluarga seperti ini. Memang sudah nasib saya terkutuk seperti ini. Ubah nasib itu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup mengubahkan nasib setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Lalu saudara, kita akan melihat ya. Di sini rahasia dari doa Yabes, kita kembali tadi ke 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Apa sih yang diminta Yabes? Itu menentukan bagaimana imannya dengan Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel, makanya hidupnya dimuliakan. Kenapa? Karena dia memilih berseru kepada siapa? Allah Israel. Di dalam kemerosotan rohani yang dialami bangsa Israel, ketika mereka kembali melihat puing-puing, reruntuhan, ketika melihat semua hal itu tidak mudah. Tetapi Yabes memilih tetap untuk berseru kepada Allahnya. Hari ini kepada siapa engkau percaya? Engkau mau datang kepada manusia? Atau engkau mau datang kepada Tuhan? Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuk orang yang mengandalkan
manusia. Jangan anggap enteng loh. Waktu engkau mengandalkan manusia, engkau terkutuk. Jadi bukan rumahmu yang sial, bukan angkamu yang sial. Saya tidak mau rumah nomor 13 sial. Nggak mau rumah tusuk sate sial. Yang sial itu hidup kita kalau di dalam dosa. Saya beli rumah, saya bilang sama suami, kita cari rumah tua, tusuk sate yang ada setan. Ngapa saudara? Murah. Rumahnya tusuk sate, rumah tua, ada setan. Kalau perlu angkanya 13. Ya, kita cari-cari dapat. Memang itu paling murah, 2 lantai, harganya harga 1 lantai. Ada 2 rumah, tapi persis tusuk sate di perempat, di pertigaan rumah kita tuh pas tusuk sate. Saya telepon ke bank, bisa nggak saya kredit rumah ini ditinjau bang? Nggak bisa bu, kenapa? Tusuk sate. Saya bilang sama pegawai bank, kenapa kau juga percaya tusuk sate? Bukan saya percaya bu, bank tidak mau ambil. Kenapa? Kalau ibu kredit lalu ibu tidak bisa bayar, kita jual susah karena itu tusuk sate. Kenapa rumah itu tidak laku-laku dari dulu bu? Karena memang bank semua tolak itu 2 rumah memang. Ini bisanya dibeli dengan orang yang punya uang cash. Waktu itu Tuhan memberkati kami. Setelah pandemi saya jadi YouTuber. Puji Tuhan. Jadi kami bisa beli rumah itu cash. Ya. Tusuk sate, rumah tua, ada setan lagi. Ya, enggak apa-apa, satpamnya bilang, ibu, kenapa berani tinggal di rumah ada setan? Oh, kalau saya masuk pak, setannya keluar. Pindah di pos satpammu. Satpamnya bilang, astagfirullah bu, jangan begitu. Kalau imanmu nggak kuat, setannya tinggal di posmu. Kau yang keluar. Tapi kalau imanmu kuat, setannya pergi cari kontrakan lain. Amin. Makanya saudara imannya harus supaya jangan kau takut sama setan. Setan yang takut sama kau. Bilang amin. Ada orang Kristen takut setan. Pendeta minta pindah hotel malam-malam. Ditanya panitia gereja, kenapa pak? Ini hotel ada setannya. Dalam hati saya bilang, kenapa dia yang pindah? Harusnya dia suruh itu setan yang pindah hotel. Kalau saya masuk di hotel ada setan, saya bilang setan saya mau tidur. Kau pergi cari hotel lain ya. Jangan kau ganggu saya, setannya pergi. Jangan kita yang pergi, setan yang menang. Amin. Ya, jadi begitu. Ini kenapa tadi sampai di setan? Di rumah ya. Iya, ya. Jadi saudara, bukan karena nasib saya diizinkan Tuhan saudara dapat berkat lah apartemen yang kita beli harga di bawah rata-rata. Nomornya 13. Ya, lantai 13. Apakah saya sial? No, bukan angkanya yang sial, bukan angkanya yang diberkati. Orangnya itu yang sial dan orangnya itu yang diberkati. Jadi jangan kau percaya angka itu semua Tuhan yang kasih loh. Hari itu semua hari Tuhan yang cipta loh. Kalau kau bilang ada hari sial, itu berarti kau bilang Tuhan sial. Amin. Jangan percaya begitu ya. Engkau harus menaruh iman dan harapanmu sungguh pada Tuhan. Kenapa Yabes memilih berseru kepada Tuhan? Dia tidak mau menaruh nasibnya kepada namanya itu, yaitu kesakitan. Dia memilih berseru kepada Allah. Dikatakan di situ, lalu ya Yabes berseru kepada Allah Israel. Di mana engkau menaruh imanmu hari-hari ini? Apakah engkau percaya pada manusia? Apakah engkau percaya pada depositmu? Apakah engkau percaya pada uangmu? Atau apakah engkau menaruh hidupmu percaya dan berseru hanya kepada Tuhan? Ya, ketika engkau berseru kepada Tuhan, engkau akan melihat saudara, apa yang Yabes minta. Yang pertama dia bilang begini, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara, saya tidak mau menjadi orang kaya. Saya mau menjadi orang yang diberkati. Amin. Karena orang kaya belum tentu
Tapi orang yang diberkati pasti kaya. Kaya itu kan bisa banyak ya, kaya hati kan. Ada yang tepuk tangan. Berarti memang itu orang kaya hati tuh. Ya, kaya itu bisa loh. Ada orang kelihatannya kaya secara materi, tapi pelit, itu miskin di hadapan Tuhan. Pelitnya minta ampun. Ya, ngasih kolekte 2.000. Saya mau menyinggung ini orang-orang Kristen ini. Pakai tas 5 juta, 20 juta, 50 juta. Saya sering intip itu orang kalau mau kasih kolekte. Pakai tasnya 40 juta, saya lirik ngasih kolekte 5.000. Gojek. Seharga angkot. Biar engkau pakai tas mahal, kalau persembahanmu 5.000, engkau miskin di hadapan Tuhan. Sebaliknya ada orang yang biasa, gak pakai tas bermerek, tapi dia tahu bahwa memberi itu adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Dia lihat orang susah, dia tolong. Ya, dia lihat orang menderita, dia tolong. Dia ke gereja, saudara, dia sudah atur persembahan dari rumah. Tuhan, bagiku berat ngasih 50.000, tapi aku percaya ini adalah investasi di dalam kekekalan. Engkau kaya di hadapan Tuhan. Ada sponsor di belakang, tepuk tangan. Cuma satu orang toh, nggak tahu itu siapa, ambil sepeda di belakang. Ya, jadi Bapak Ibu, doa Yabes yang pertama, berkati aku Tuhan. Bukan bikin aku kaya Tuhan. Banyak orang kaya tapi gak diberkati. Artinya apa? Dia kaya tapi dia gak bisa menikmati kekayaannya. Suami istri ribut, berantem, anak-anaknya hancur, keluarga hancur. Itu kaya secara dunia tapi engkau tidak diberkati. Maka saya bilang, berdoalah supaya engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Artinya diberkati itu seberapapun yang engkau punya, mampu engkau syukuri. Bahkan hidupmu berdampak bagi banyak orang. Orang itu disebut kaya di hadapan Tuhan, bukan dinilai dari berapa banyak yang engkau punya, tetapi dari berapa banyak hidupmu itu berdampak bagi banyak orang. Mungkin engkau gak kaya harta, tapi engkau mampu menghibur mereka yang dalam keadaan susah. Engkau datang, kau bisa berdoa, kau beri sesuatu. Orang kaya itu mesti cenderung memberi sesuatu. Bukan hanya uang. Tapi ketika hidup kita berdampak. Makanya Yabes bilang, berkati aku Tuhan, berlimpah-limpah. Pertama, Yabes menaruh iman kepada Tuhan, tidak kepada nasibnya. Kedua, dia meminta menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saya ketemu orang kaya banget. Selama makan, telepon terus marah-marah orang. Saya bilang, Pak, Bapak perlu berdoa supaya Bapak menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bapak memang kaya, tapi Bapak tidak diberkati Tuhan. Loh, kenapa bisa gitu, Bu Pendeta? Sedangkan makan saja Bapak tidak sempat, marah-marah terus, Pak. Saya kasihan lihat hidup Bapak. Kaya, tapi tidak diberkati. Jadilah orang yang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Engkau bisa menikmati hidup. Ya, Alkitab berkata, banyak orang diberikan karunia kekayaan. Tetapi untuk bisa menikmati jerih lelahmu, itu pun juga adalah karunia Tuhan. Sebab banyak orang kaya tapi gak dikasih karunia menikmati. Ya, saya bersyukur dengan suami saya. Kita bisa menikmati hal-hal banyak. Jangan iri kalau saya dan suami angkat foto duduk di bisnis kelas. Karena saya dibayari. Dibayari. Suruh bayar sendiri, emoh. Dibayari. Ya. Kemana-mana itu disediakan fasilitas yang luar biasa. Ada yang komen, pendeta, pamernya, kemewahan, senang-senang. Saya bilang, saya ikut Yesus puluhan tahun. Saya menderita puluhan tahun. Baru 2 tahun ini loh dimuliakan. Kenapa dulu saya tidak angkat foto susah saya? Karena dulu belum ada Instagram. Belum ada Facebook. Kalau sudah ada, saya foto. Kita pelayanan hujan-hujan naik motor, saudara pakai mantel hujan, ya di bawah kilat petir menyambar-nyambar. Kita berdoa dalam nama Yesus Tuhan, semoga sampai di tujuan dan kita lolos dari sengatan petir. Karena itu dulu belum ada Instagram. Kalau ada saya foto.
Nanti kalau saya angkat begitu, diomongin lagi, pendeta melarat, tidak diberkati. Pret. Mau dengar jemaat itu? Ini netizen, mulutnya itu setajam silet. Capcay deh. Ya, bener nggak? Ya saya bilang kalau ada dulu sudah ada Instagram, saya foto pelayanan kita naik motor, bonceng 5. Kalau di Jakarta kan cengtri kan, bonceng 3 kan. Kita bonceng 5. Anak saya 3, motor 1. Jadi suami di depan, 1 anak kecil di depan, 2 di tengah, saya di belakang. Saya tinggal duduk di pojokan besi. Seneng. Diceritain begitu ketawain pendeta. Ya, puluhan tahun itu kami jalani. Saya diproses Tuhan berakar ke dalam, gak ada yang lihat. Baru seneng 2 tahun ngangkat, pendeta hedon, pret. Memang lucu jemaat itu ya, lucu loh. Lucu. Kita dulu pelayanan di gereja kecil di desa didoakan, Tuhan kami berdoa, pakai Ibu Debbie sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan berkati dia Tuhan, muliakan dia Tuhan. Amin. Begitu saya diberkati. Mbok pelayanan di gereja kecil. Saya angkat ini foto di gereja besar yang ribuan kan. Pelayanan kok cuma di gereja besar-besar. Pelayanan di gereja kecil, saya bilang puluhan tahun saya sudah di gereja kecil. Baru juga Tuhan angkat sebentar pelayanan di gereja besar. Kau sudah turunkan lagi saya suruh ke gereja kecil. Ya Allah, subhanallah. Ini netizen ini memang. Capcay enggak saudara? Ya doanya begitu. Dulu doakan saya, Tuhan pakai Ibu Debbie sampai ke bangsa-bangsa. Begitu pelayanan di Amerika, foto upload di Facebook. Pendeta zaman now maunya pelayanan di Amerika. Coba pergi ke Boyolali sana. Puluhan tahun saya ke Boyolali. Oh Tuhan, tolong. Capcay enggak saudara? Memang harus sabar-sabar sih ya. Jadi sekarang saya itu belajar mengetahui aja ya. Dan itu kalau orang-orang julid di Instagram, saya lihat profilnya, postingannya 0. Itu nama samaran, biasa namanya itu haters. Haters itu menyembunyikan diri, berlindung di balik nama orang pura-pura palsu. Tidak ada postingan, langsung saya blokir aja yang begitu, biar otak kita nggak dipenuhi dengan racun. Karena sekarang ini banyak orang membawa racun, ya. Jadi jangan saudara masukin di hatimu. Tadi saya bawakan firman tentang wanita yang anaknya kerasukan. Dia datang sama Yesus teriak-teriak, padahal dia orang Kanaan, orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi ketika Yesus datang, dia datang, Tuhan, tolong aku, anakku kerasukan. Alkitab berkata, Yesus tidak menjawabnya. Yesus cuek jalan. Murid-muridnya lihat Yesus cuek, ngomong ke Yesus, Tuhan, usir dia. Berisik, teriak-teriak, ribut. Saudara bisa bayangkan perempuan ini? Yesus menoleh kepada dia ngomong gini, aku datang untuk anak-anak dari bangsa Israel. Aku datang membawa roti buat anak-anak. Pantaskah roti ini keberkasih kepada anjing? Bayangkan saudara, kalau ada di antara kita yang diomongin, dikata-katain loh sama Yesus, anjing loh. Saya yakin itu orang Kristen zaman now. Apalagi dengar murid-muridnya ngomong, Yesus usir saja dia, berisik. Orang Kristen zaman sekarang, coba kalau itu terjadi. Padahal itu pengerjanya Yesus loh. Omongannya kayak begitu. Pindah gereja saja kita. Ya apa ya? Ya tersinggung dikit marah dikit tersinggung. Ya itu murid-murid Yesus yang bilang, usir dia Tuhan. Ditambah lagi Yesus ngomong, aku datang membawa roti buat anak, bukan buat anjing. Kalau kita dikatain anjing, bukan cuma pindah gereja, pindah agama. Ya apa iya? Pret. Baru ngomong, walaupun saya kentutin ini Alkitab. Nah itu jadinya begitu itu. Karena banyak kecewa, kepahitan. Jangan saudara.
Ya, kita belajar berseru kepada Tuhan, menjadi orang yang diberkati Tuhan. Ya, Alkitab berkata, Yabes itu bilang, berkati aku berlimpah-limpah. Sebab orang yang diberkati dan orang kaya itu beda. Orang yang diberkati itu tahu bahwa sumber berkat itu datang dari Tuhan. Dan karena aku diberkati, aku mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang yang diberkati itu pasti orang yang takut akan Tuhan. Dan dia tidak menghabiskan kekayaannya untuk dirinya, tetapi dia tahu ini berkat adalah kepercayaan. Dia menjadi berkat bagi orang lain. Makanya Yabes bilang, berkati aku Tuhan berlimpah-limpah. Saya mau tanya saudara, Tuhan mau gak kita kaya? Kok tahu? So tahu loh. Iya, siapa yang mau? Kau yang mau. Tuhan mau kita kaya? Mau. Tuhan mau kita menjadi orang yang diberkati sehingga kita menjadi berkat. Saya tuh ingat dulu saya miskin. Mau memberkati itu mau. Tapi gak ada yang mau saya berkati, ini gimana Tuhan? Sampai saya pernah pelayanan ke satu desa. Tuhan ngomong, kamu kasih pendeta ini ya, sekian. Saya tengking tuh suara, dalam nama Yesus. Karena kalau saya kasih benar, habis ATM saya ini. Orang ATM cuma 10 juta, suruh ngasih 5 juta. Bagi rata ke pendeta-pendeta, saya tengking langsung dalam nama Yesus. Kan beda kalau uang saya 100 juta, suruh kasih 5 juta dengan senyum tuh. Tapi ini cuma segitu, tapi saya belajar taat. Ya akhirnya saya tabur saudara. Kenapa hari ini Tuhan memberkati saya? YouTuber. Ya. Itu dampaknya. Karena kita ini bisa dipercaya menjadi bendaharanya Tuhan. Orang yang diberkati tahu bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Kemarin suami saya bersaksi kepada beberapa orang. Ketika Tuhan memberkati kami di tengah masa pandemi. Kami bangun beberapa gereja di desa. Setiap bulan kami transfer pendeta-pendeta desa. Itu transferan saya buat beli tas LV bisa tiap bulan. Tapi saya tidak melakukan itu. Karena orang yang diberkati tahu bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Tidak untuk dia dinikmati sendiri. Lalu suami saya cerita, bapak-bapak itu tanya, Pak, rahasianya apa Pak supaya kita ini diberkati? Suami saya jawab, jangan jadi laut mati. Kalau air tidak mengalir, berkat tidak mengalir, itu laut mati. Saudara tahu ya ada laut mati? Kematian. Gak ada kehidupan di laut mati. Kadar garamnya tinggi sekali. Orang jatuh di dalam ketelan, mati. Kalau engkau kaya dan engkau mandek kekayaanmu, tidak engkau salurkan, engkau jadi laut mati. Tapi ketika engkau menjadi sumber air yang mengalir, itu airnya itu baru memberi kehidupan. Banyak makhluk hidup di dalamnya karena air itu mengalir. Amin saudara. Ya habis gak bilang jadikan aku kaya. Nah, tapi orang Kristen sekarang nyanyinya udah beda. Ya, engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bayangannya rumah besar, mobil banyak, depositnya triliun. Nggak mungkin. Engkau harus ngerti apa makna dari doa ini. Ini doa sangat alkitabiah. Minta agar engkau menjadi orang yang diberkati. Bukan hanya menjadi orang kaya, tapi orang yang diberkati. Lalu yang berikutnya dikatakan di sana, saudara. Yabes bilang, ya perluas daerahku Tuhan. Kalau engkau diberkati, Tuhan akan membuka daerahmu itu semakin luas. Artinya apa? Hidupmu menjadi berkat semakin banyak. Dulu ketika saya belum diberkati Tuhan, pas-pasan. Saya tetap memberkati, tapi skupnya kecil. Jumlahnya juga kecil. Ketika Tuhan memberkati saya berlimpah, skupnya besar. Semakin banyak orang yang diberkati Tuhan lewat hidup kita. Itu loh artinya perluas daerahku. Bukan artinya ketika engkau bilang perluas daerahku, Tuhan kasih tanah. Tadinya 1 hektar sekarang jadi 3 hektar. No.
Perluas daerahku Tuhan. Perluas daerah hidupmu berdampak gitu loh. Kalau tadi engkau cuma memberkati orang tuamu, kakak adekmu, ketika engkau diberkati, engkau bisa memberkati ponakan-ponakanmu yang susah, ipar-iparmu, engkau bisa memberkati sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, bahkan sepupu lain kali. Amin. Karena Tuhan memperluas daerahmu. Saya mengucap syukur Tuhan memperluas daerah saya. Hari ini pelayanan saya di YouTube. Jemaat saya 620.000 subscribe. Maaf ya, maaf. Kemudian untuk Tuhan. Saudara, saya nggak perlu buka gereja begini. Kenapa? Di mana-mana jemaat saya. Memang saya juga nggak akan buka gereja karena saya nggak cocok jadi gembala. Nanti semua kepahitan. Bu Debbie doakan dong. Tidak usah doa-doa, datang sendiri sama Tuhan, cari Tuhan. Tapi gembala nggak boleh begini. Ya, saya cerita tadi kemarin ada seminar hamba Tuhan di Manado. Ada satu gembala katakan, Bu Debbie, saya meniru ibu. Jemaat saya datang, Pak Gembala, saya susah doakan. Saya bilang, jangan cari pendeta, doa sendiri. Saya tidak mau berdoa. Dia bilang, jemaat saya keluar Bu dari gereja. Saya bilang, Bapak jangan meniru saya Pak. Ini adegan berbahaya, hanya dilakukan oleh para ahli saja. Kalau Bapak gembala jangan lakukan seperti itu. Terus gimana Ibu? Bapak sebagai gembala sini Bu saya doakan. Tapi Bu, setelah ini Ibu cari Tuhan ya. Karena hanya Tuhan yang berkuasa. Saya tidak berkuasa, itu gembala. Kalau model saya, pendeta macam apa kau? Pendeta A, B, C mau mendoakan orang. Kenapa kau tidak mau mendoakan? Kau ikut saja pendeta sana, jangan ikut saya. Itu saya, makanya saya tidak dipilih Tuhan menjadi gembala. Menjadi penginjil saja saya ya, seperti Rasul Paulus. Tapi orang-orang yang mau melakukan, mereka mengalami Tuhan. Tidak ada pendeta menangis buat kau. Makanya saya nggak mau, Bu, doakan suami saya Bu. Saya tidak mau berdoa buat suami ibu. Kenapa? Doa saya tidak sungguh-sungguh buat suami ibu. Kenapa? Saya tidak cinta kepada suami ibu. Kalau saya cinta suami ibu, saya doa nangis. Tuhan, berkati Joni Tuhan. Kenapa saya menangis? Karena saya cinta sama Joni. Lah masalahnya saya nggak cinta Joni. Ibu suruh saya berdoa buat Joni. Yang ada kalau saya menangis, Tuhan Joni suami saya lewat. Siapa itu Joni? Malah rumah tangga kami berantakan gara-gara saya berdoa buat Bambang, buat Joni, buat Joko. Yesus bilang, jangan tangisi aku, tangisi dirimu dan keluargamu. Amin. Miliki pemahaman yang benar, supaya imanmu benar. Sehingga gak ada orang Kristen kepahitan. Ya, jadi Yabes ini tahu bahwa ketika dia diberkati berlimpah, Tuhan perluas daerahnya untuk dia bisa berdampak. Bukan untuk beli tanah 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Jangan jadi laut mati. Artinya perluas daerahku Tuhan. Tuhan perluas daerahmu. GSJS dari Surabaya diperluas sampai ke Jakarta. Amin. Sponsor terbanyak di luar. Saya hari ini ada di GSJS Jakarta. Minggu depan saya di GSJS Surabaya. Ini pasien dari Surabaya. Puji Tuhan saudara ya. Tuhan perluas artinya apa? Biar semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Lalu dikatakan di sana, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Jadi sebenarnya isi doa Yabes ini bukan doa yang hedon. Dia minta penyertaan Tuhan loh. Karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya dia gak mampu berjalan sendiri. Saudara, hari ini kita butuh penyertaan Tuhan. Bukan soal engkau berjalan di dalam keadaan yang seperti apa. Asalkan ada penyertaan Tuhan di situ, itulah kemenangan bagi setiap kita. Asal ada penyertaan Tuhan.
Dulu ketika saya berdoa, saudara, waktu saya masih di Solo, belum menikah, saya pelayanan. Saya berdoa, Tuhan bagaimana hidup saya ke depan. Saya melihat, saya dapat penglihatan dalam doa itu. Saya berdiri di satu jalan itu seperti padang gurun. Dan itu ada jalan setapak berliku-liku dan ujungnya gak tahu di mana. Dan Tuhan berkata, kamu harus melewati jalan itu. Waktu itu saya bilang, Tuhan saya takut. Kenapa? Karena ujung jalannya saya tidak tahu ada di mana. Yang kedua, saya di sini sendiri. Tiba-tiba Tuhan itu turun di depan saya. Saya tangkap jubahnya. Saya bilang, jangan tinggalkan aku Tuhan. Yesus itu menoleh kepada saya dan berkata, seburuk apapun jalan di depanmu, asalkan aku besertamu, jangan takut. Aku besertamu. Saya nangis bercucuran air mata. Saya bilang, amin Tuhan, aku tidak akan takut. Seburuk apapun jalanku, saya sendiri. Saya gak punya keluarga, saya gak punya orang tua, saya tidak punya siapa-siapa. Tapi aku punya Engkau Tuhan. Dan Engkau berjalan bersamaku. Seburuk apapun jalan itu, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Amin, itu yang Daud bilang. Ya, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau. Amin. Itu yang harus kita perkatakan. Makanya Yabes tahu benar, dia sudah disumpahi, dikutuki, namanya artinya kesakitan. Makanya dia bilang, Tuhan sertai, biar tangan-Mu yang menyertai aku. Saudara, kalau tangan Tuhan yang menyertai kita, apa yang dilakukan manusia buat kita? Mereka tidak sanggup. 1000 tangan berusaha menjatuhkan kita, 1 tangan Tuhan menopangmu, itu cukup. Hidupmu tidak akan pernah goyah. Amin. Mau manusia memfitnah seperti apapun, percayalah waktu tangan Tuhan yang pegang engkau, engkau tidak perlu takut. Jangan takut. Makanya Yabes tahu benar. Biarlah malam ini kita juga tahu benar bahwa kita tidak punya andalan lain selain berharap penyertaan Tuhan. Dia bilang, biar tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Yabes percaya bahwa hanya perlindungan Tuhan itu yang sangat berkuasa. Kita gak bisa berlindung pada apapun hari-hari ini. Jangan engkau berkata, saya sudah tenang Bu. Kenapa? Karena depositku banyak. Ya, saya punya simpenan banyak. Saudara, dunia ini sedang berlalu dengan semua keinginannya. Dan tidak ada satupun yang pasti di dunia ini. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi di Turki. Hidup ini begitu singkat. Ngeri kita lihat video-videonya. Begitu tanah goyang, gempa, ambruk, surut, satu apartemen ambruk. Berapa ribu orang ada di dalamnya. Betapa kita tidak mengerti akan apa yang akan terjadi 5 menit ke depan. Karena itu kita perlu meminta perlindungan Tuhan. Amin. Saat kita berjalan bersama perlindungan Tuhan, itu yang paling aman, saudara. Ya, makanya Yabes tahu benar, dia bilang, lindungi aku Tuhan daripada apa? Malapetaka. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan itu tahu. Ya, bahkan 5 menit ke depan kita nggak tahu. Biarlah kita ini terus menaruh harapan, berlutut di kaki Tuhan, merendahkan diri dan berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Jangan pernah engkau berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Dalam hal sekecil apapun, libatkan Tuhan. Para suami istri, kalau engkau mau lihat hidupmu diberkati tahun ini, engkau berdua harus bersepakat. Di dalam pekerjaan apapun, engkau berdua tumpang tangan. Ya, katakan, Tuhan kami bersepakat. Kalau yang punya utang, saya ajarkan. Ambil utang-utangmu, catat di kertas, berdua tumpang tangan. Kami bersepakat Tuhan. Kami akan lunas dari utang dan mengalami financial freedom tahun ini. Minta keadaan keuangan yang merdeka. Sehingga gak ada utang, itu yang saya lakukan dengan suami. Ya, jangan pikir saya tidak mengalami. Saudara, siapa yang pernah dikejar debt collector di sini? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Nggak usah jaim, pencitraan. Saya pernah dikejar debt collector. Bukan karena saya tidak mau bayar.
Saya nggak bisa bayar cicilan rumah. Saya gesek tunai kredit card, saya ambil uangnya buat bayar rumah karena saya pikir rumah itu lebih penting. Bunga berbunga di kredit card nggak bisa kebayar. Saya diteriakin sama debt collector depan rumah. Pendeta ndak bayar utang. Makanya kalau ada yang konseling sama saya, ibu doakan bu saya dikejar debt collector. Saya tanya, udah berapa lama? 6 bulan. Saya 2 tahun. Saya menangis, saya malu. Bukan cuma itu. Mereka telepon gereja-gereja yang undang saya. Mereka lihat di Instagram brosur-brosur gereja yang undang pembicara Debbie Basir, ada nomor HP-nya. Dia hubungi. Misalnya, Pak Andrew, Pak, itu Debbie Basir diundang khotbah di situ. Suruh dia bayar utang ya, Pak. Itu ada utang, Pak, di bank ini. Bayangkan. Saya menangis di kaki Tuhan. Tuhan, aku hamba-Mu. Kenapa Engkau izinkan saya dipermalukan? Tuhan jawab, kalau aku izinkan, lu mau apa? Di mana harga diriku Tuhan? Aku ndak ada harga diri, kata Yesus. Diludah mukaku. Kamu belum diludah. Bersyukur saja, saya nangis. Tuhan, saya menyadari kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Karena ternyata saya harus melayani sekarang orang-orang yang dikejar debt collector. Jadi saya bukan pendeta yang cuma bisa ngomong. Saya tahu bagaimana rasanya dikejar debt collector. Makanya saya bisa khotbah 2 hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Kalau sudah mau jatuh tempo, dada deg-degan. Itu benar-benar bikin sakit jantung. Makanya kurang-kurangi utang, amin. Saya bukan cuma ngomong, saya ngalami. Jadi apa yang jemaat rasakan, saya ngalami. Jangan ngomong, ya kemarin ada orang sok bu, ibu gak tahu perlakuan keluarga saya seperti apa. Kamu dengar ya perlakuan saya seperti apa. Saya cerita. Terus dia gini. Ya ampun. Nggak ada apa-apanya ya sama saya. Saya bilang lu alay lebay. Ya makanya. Jangan terlalu merasa masalahmu lebih berat. Banyak yang lebih berat. Saya bilang ibu baru 6 bulan. Saya 2 tahun bu. Debt collectornya Kristen lagi. Saya bilang kamu ini bertobat loh. Saya tuh niat mau bayar. Bayar. Jangan cuma bilang begitu. Pendeta gak tau malu. Saya dan suami berdoa. Kita catat, saya nggak bisa begini. Kita libatkan Tuhan. Tuhan itu hidup. Catat utang kita kredit card gini. Kita taruh kredit cardnya, kita berdoa tumpang tangan. Dalam nama Yesus, kami melibatkan Tuhan dalam keuangan kami. Kalau kami mungkin pernah salah, Tuhan melangkah. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami berdoa, Tuhan turut bekerja. Saat itu kita catat utangnya sekitar 80 juta. Tapi uang dari mana kalau tidak ada penghasilan? Akhirnya saudara, 1 minggu kemudian ada seorang ibu WA saya, Bu Debbie, saya pengen ketemu ibu. Kita ketemu di satu mall. Lalu kami ketemu, dia bilang, Bu, Tuhan gerakan saya untuk memberkati ibu. Hari itu dia kasih saya uang 100 juta. Saudara, Tuhan itu ada. Tapi hanya orang-orang yang mengandalkan dia yang akan melihat. Saya punya kenalan banyak orang kaya, tapi saya nggak pernah telepon, ibu, saya lagi dalam pergumulan. Lalu saya berdoa tadi malam, muncul wajah ibu di benak saya. Pret. Kalau ada pendeta ngomong itu jangan percaya, dukun itu. Ya, itu pendeta cari duit. Saya tidak pernah menghubungi teman orang kaya. Saya tidak pernah pinjam uang. Saya bersaksi dari mimbar ini, kalau ada orang yang pernah saya pinjam uangnya datang, saya ganti 100 kali lipat. Saya tidak pernah pinjam uang. Tapi fitnahan di luar itu Debbie Basir ya, deket-deketi orang kaya, pinjam uang. Luar biasa fitnah tuh, beli mobil tuh nipu uangnya orang kaya dibawa. Bayangkan saudara. Tapi tidak apa-apa, Yusuf difitnah supaya dimuliakan. Itu tadi saya bilang gak usah terlalu gusar. Saya cuma bilang, Bu, ibu teman sama saya lama kan? Nah, ibu dengar fitnahan kayak gitu. Saya mau tanya, saya temenan sama ibu, pernah gak saya pinjam uang ibu 1 sen pun? Oh, enggak pernah. Makanya ibu gak usah dengar yang kayak begitu, Bu. Yang penting kan saya gak pernah pinjam uang ibu. Kita andalkan Tuhan. Tapi manusia suruh andalkan Tuhan itu susah. Kenapa? Tuhan gak terlihat. Penggadaian terlihat, Bu. Menyelesaikan masalah tanpa
member ya? Kok hafal? Ya padahal kalau saudara lupa bayar bunga, habis barangmu gak diambil sama dia. Andalkan Tuhan. Memang deg-degan andalkan Tuhan tuh deg-degan. Berapa kali saya tergoda untuk pinjam uang ke ipar. Berapa kali saya tergoda untuk pinjam uang ke orang tua. Tuhan bilang, no, engkau hamba Tuhan, jangan pinjam uang. Karena waktu engkau pinjam, itu artinya engkau menyangkal kuasa Tuhan. Saya berlutut, nangis, bercucuran air mata. Dulu saya kalau doa, anak saya yang kecil suka datang. Kalau saya nangis, anak saya datang. Mami ndak punya uang ya. Dia tahu saudara. Saya kadang ngomong, enggak dek, mami ini cuma lagi berdoa. Kenapa mami nangis? Waktu dia masih kecil, apa pernah dia tanya, Mam, kalau Tuhan ngasih uang itu jatuh dari langit ya? Saya bilang, enggak dek. Tuhan gak bisa bikin uang jatuh dari langit. Kenapa? Karena uang itu harus melalui peruri. Percetakan uang Republik Indonesia. Itu yang sah. Kalau jatuh dari langit itu tidak sah nomor serinya. Ya. Jadi itu saya alami. Waktu kami berdoa, mulai itu kami melihat Tuhan turut bekerja. Asal kita bertobat. Jangan kau gesek kredit card, kau beli tas. Terus berbunga bisa bayar. Terus kau bilang, Tuhan, tolong aku Tuhan. Malaikat bilang, pret. Jual tuh tas, bayar itu. Ya, saudara. Ketika kami mengandalkan Tuhan, mulai Tuhan sekarang tidak ada utang. Ya, beli apa-apa cash. Bukan sombong, semua untuk kemuliaan Tuhan. Sesuai doa Yabes kan? Doa Yabes. Beli mobil, Bu, ibu cicil sekian bulan nih potongannya sekian. Saya nggak mau cicil, cash. Sampai salesnya bilang, kalau ibu cash saya nggak dapat untung, nanti kamu saya kasih. Amin. Diberkati berlimpah-limpah, diperluas daerahmu. Hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika ditambah berkatmu, tambah pemberianmu. Jangan ketika ditambah engkau pelit. Ya, simpan uang di kantong. Untuk pembangunan gereja di desa-desa itu biayanya gak sedikit saudara. Kalau saya tanya, Pak Pendeta, sekarang mau apa? Kami lagi bergumul Bu. Ini sudah pembelian bahan-bahan yang berat. Besi ini berapa? 74 juta. Oke Pak Pendeta, ambil aja. Nanti saya transfer bertahap 3 kali ya. Ngomong ke toko bangunan. Siap Bu. Dengan sukacita. Tidak semakin miskin. Semakin diberkati. Kita belajar hidup bukan untuk kepentingan diri. Tuhan akan menyertai, melindungi. Lalu Yabes berkata apa di sana? Dan biar tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga apa? Arti namanya apa? Yabes tahu dia diberi nama kesakitan oleh ibunya. Dia harus putuskan kutuk itu lewat dia berserah, berharap, bergantung dan berharap pada pertolongan Tuhan. Dan dia bilang, dan aku berdoa supaya kesakitan tidak menimpa aku. Ini perkataan iman. Karena arti namanya itu adalah kesakitan. Saudara, saya mau tanya, di dunia ini ada kutuk enggak? Ada, karena Alkitab mencatat. Kutuk terjadi kepada orang-orang yang ada celah. Yesus berkata, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kalau Yabes merenungi nasib dan berkata, kenapa mama saya itu menamakan saya kesakitan? Ini pasti nasib saya akan kesakitan terus. Maka kutuk itu terjadi. Tapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, sekalipun namamu prihatin, engkau katakan, Tuhan aku percaya, nasibku tidak prihatin. Aku tidak akan mengalami kesakitan. Sebab aku menaruh harapanku hanya kepada Tuhan. Maka semua itu dibatalkan. Makanya orang banyak bertanya, Bu, apakah saya ini kena kutuk ya? Saya bilang kalau kamu hidup dalam dosa, kutuk itu kena. Tapi kalau kamu bertobat, hidup dalam kekudusan, mencari perkenanan Tuhan, maka kutuk itu putus, saudara. Kutuk itu ada.
Contoh, saya pernah melayani, ada suami istri, mereka ini hamil sebelum menikah. Dia melahirkan anak 6. 6-6-nya semuanya hamil sebelum menikah. Bukan cuma itu, dia punya cucunya semua hamil sebelum nikah. Ini kutuk. Lalu bagaimana cara memutuskannya, Bu? Ketika ada orang tua di atas kita yang melakukan dosa, engkau bertobat. Dan engkau berkata, Tuhan, memang kutuk keturunan itu ada, tapi aku putuskan di sini dalam nama Yesus. Anak cucuku tidak akan lagi mengalami kutuk itu. Engkau hidup dalam kebenaran, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Yabes tahu arti namanya itu kutuk, kesakitan. Kalau dia tidak putuskan itu dengan berharap kepada Tuhan, dia akan mengalami itu. Makanya dia bilang, Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, sehingga kesakitan tidak akan menimpa aku. Itulah arti namanya. Hari ini saudara, kita mengerti ya kenapa akhirnya Yabes bisa menjadi orang yang lebih diberkati daripada saudara-saudaranya. Karena itu tadi, dia berseru kepada Tuhan, dia menaruh harapannya kepada Tuhan, dia minta penyertaan Tuhan, dia minta perlindungan Tuhan. Bahkan dia berkata, kesakitan tidak akan menimpa aku. Perkatakan yang baik dari mulutmu. Karena ucapan itu adalah iman dan doa. Saya undang para imam musik maju ke depan, saya percaya. Hari ini ya, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan yang lebih mampu untuk memulihkan keadaan hidup kita. Kita naikkan pujian ini, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Tuhan. Engkau lebih mampu memulihkan hidup kami ya Tuhan. Karena itu kami taruh harapan kami. Kami taruh iman kami. Kami taruh semua kerinduan kami kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Kau lebih tahu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. lebih lagi mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi saudara dengar kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Engkau yang lebih sanggup Tuhan. Sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah kepada Berserah, kami percaya. hanya Yesus penolong yang setia. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan. Percayalah, tidak ada nasib yang tidak dapat dirubah oleh Tuhan. Tidak ada kutuk yang tidak sanggup diputuskan oleh Tuhan. Tidak ada kesakitan, kepahitan, tekanan, persoalan yang tidak mampu dipulihkan oleh Tuhan. Hanya malam hari ini, pastikan kita berseru kepada Tuhan yang benar. Jangan pernah andalkan manusia. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri.
Tapi hari ini katakan kami bertobat Tuhan. Kami rendahkan diri di bawah kaki-Mu. Kami mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup mengatur jalan hidup kami. Kami tidak ada apa-apanya. Kepandaian kami, kekuatan kami itu terbatas Tuhan. Datang pada Tuhan malam ini saudara. Katakan dan nyatakan seluruh keadaanmu kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami datang padamu, membawa hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Angkat imanmu berseru kepada Tuhan. Berkatakan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Perluas dampak hidup kami Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai kami Tuhan. Yes. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat imanmu lebih lagi berseru kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Perluas Tuhan, perluas. Yes, Tuhan akan memakai hidupmu menjadi berkat. Dan kiranya minta penyertaan Tuhan saudara. Yes, sertai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Tuhan, nasib kami diubahkan, keadaan kami diubahkan, kutuk diputuskan. Engkau memakai hidup kami menjadi berkat. Kami diperluas Tuhan daerah kami, sehingga hidup kami berdampak bagi banyak orang. Kami tidak takut menjalani hari-hari kami, sebab Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan nasib, Tuhan yang sanggup mematahkan kutuk. Kami mulai akan berjalan dan menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati katakan bersama.